Jadi gue inget pesannya bokap gue, kalau kita belum jadi apa-apa, udahlah sakit hati, harga diri kesampingkan dulu, John. 100 juta pertama lu tuh kapan? Waktu umur 29. Kerja kantoran itu kan kalau makan bekal di pantry bareng ibu-ibu sama karyawan cewek-cewek tuh. Mereka selalu ngecengin gue nih, Sunny Nugget, karena tiap hari bawain nugget terus. Kalau misalnya pas nuggetnya nggak ada, gue bawa Indomie. Gue makannya di WC, John. Yo, what up people, back in with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Masih di KRTV. Terima kasih buat Royal people, like, comment, and subscribe channel gue ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini seperti biasa kita akan bikin konten yang sangat spesial khusus buat Royal people. Karena lo tahu kan gue sayang banget sama Royal people, jadi gue akan menghadirkan satu sosok yang bisa menjadi inspirasi buat Royal people. Beliau adalah seorang perintis, bukan seorang pewaris. Karena jujur katanya nih ya, hidup dia dulu susah banget dan sekarang sudah sukses menjadi lawyer pajak. Nah, yang komen. Bang, pajaknya gimana bang? Nah, ini dia. Kita tanya langsung ya. Kita geledah koleksinya seperti apa. Let's go. Ini katanya bukan rumah. Ini katanya cuma garasi doang buat naruh mobil dia, buat dia happy, buat dia nongkrong sama teman-teman. Nah, gue udah sampai nih. John! Anjir! Di sini! Lewat! Gue kira lu. Waduh! Habis gimana, Bang? Iya, nyampe juga Cibubur. Jauh-jauh all the way Macet, from Radal ke Cibubur. Macet banget ya sekarang Cibubur ya? Lumayan lah, udah lebih baik. Lebih baik ya? Lebih baik. Daripada dulu ya? Oke, ini dia. Sunny Aria. Seorang lawyer pajak. Konsultan pajak atau lawyer pajak sih jatuhnya? Dua-duanya, John. Jadi kalau konsultan pajak belum tentu jadi lawyer pajak gitu. Oke. Karena izinnya beda. Oke. Cuma kita kebanyakan sekarang di dispute-nya. Jadi kalau ada teman-teman yang kena Masalah kasus pajak. masalah pajak, kita lawyer pajaknya khusus di pengadilan pajak. Lu bisa bantu ya? Bisa. Wih, pantesan John langsung koleksinya nih. Lihat nih. Bum. Gila, banyak banget ya, cuy. Ya. Mobil lu total ada berapa sih? Kalau mobil semua ada 10, John. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masih 7. Berarti ganti-ganti juga. Kelewat minggunya ya. Kelewat minggu. Tapi katanya sini John. Katanya emang lu dulu beneran susah. Jujur. Jadi jangan bohong lu. Jadi gue ingat zaman dulu, makanya gue suka beli kendaraan yang dulu gue pengen. Oke. Nah, jadi mimpi yang tertunda hari ini kita realisasikan. Ya. Berarti ini dendam masa lalu dulu. Betul. Waktu lu dulu susah. Betul. Oke, seberapa susah seorang Sunny Aria? Dulu kita kalau ke kampus kan naik bus, beda sama lo ya. Gue juga naik ini bus. Gue juga naik bus. Gue naik Metro Mini, cuy. Metro Mini ya. Jadi dulu naik bus. Terus lo tau kan, John, jadi kalau di kampus itu kalau naik bus nggak laku, cuy. Nggak laku. Tapi seberapa susah? Maksudnya kalau cuma ngomongin soal naik bus itu, ya banyak orang masih naik bus. Ya jadi dulu nyokap itu memang gara-gara tahun 98 kan di PHK. Kan. Terus nyokap juga cuma karyawan biasa. Oke. Nah kita anak ada 3, akhirnya orang tua dulu maksain kuliah harus di tempat yang bagus. Dulu kita pernah bilang sama mereka udah kuliah yang di ruko-ruko aja lah, biar murah gitu. Iya. Dia bilang, jangan San, biarpun mama itu harus ngutang sana-sini, kalau kamu kuliah di tempat yang bagus, circle-nya bagus, nanti ke bawah. Jadi akhirnya dari situ dipaksakanlah kita masuk ke kuliah yang bagus. Akhirnya kita sebagai pribadi keseret-seret gitu. Secara finansial pribadi juga nggak pede jadinya. Oke, jadi lu tertekan ya. Teman-temannya bagus-bagus. Finansialnya gitu ya? Finansial bagus-bagus. Pada mau dulu kan zamannya bawa mobil lah ya. Iya. Nah akhirnya kita jadi minder. Oke. Kita jadi minder, ya akhirnya malu sendiri gitu kan. Malu sendiri. Mungkin kalau kita lagi susah itu
kita jadi lebih sensitif ya. Sensitif, baperan. Baperan. Padahal belum tentu juga teman-teman mikir begitu kan. Betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan cerita beliau ya, gimana dari lu baperan, terus juga susah duit pas-pasan ya. Ya. Dan mungkin kurang juga ya. Kurang Juga sampai utang sana sini. Ke titik sekarang ini lu bisa punya, ya ini bukan rumah kan? Bukan, ini cuma naruh tempat mainan kita, John. Jadi Ini tempat main lo doang. iya, tempat main, tempat nongkrong. Kadang ada teman-teman deket ke sini sih. Oke, kita akan mulai dari mana nih? Kira-kira mobil lu yang mana yang mau lu kasih lihat dulu? Kita mulai dari sini dulu ya, Oke. mobil paling tua. Ini kan udah tahu nih, di dalam juga ada 911 John ya. Baru beli kayaknya itu ya. Ini ada Greco dan juga ada Kijang kotak. Yoi, Kijang kotak warna merah. Ini Kijang kotak tahun berapa? Tahun 94. Tahun 94. Kenapa lu beli Kijang kotak? Jadi ceritanya gini, kalau waktu kita zaman kuliah, Iya. kita kan naik bus. Terus kita ngelihat teman-teman pada pakai, dulu ada klub-klub zaman dulu tuh. Klub mobil. Kayak- Nongkrongnya di Lembang. Lu kampus Perbanas dia, John. Perbanas. Jadi deket sama situ Iya. Lembang, Menteng ya. Jadi kalau nongkrong di parkit di Lembang, kita ngelihat teman-teman kita cowok itu kalau nggak pakai Kijang, Heeh. pakai Greco, pakai Estilo gitu kan. Sama Galen mungkin. Iya. Terus kita ini kadang pas nongkrong nggak diajak. Lu gak diajak? Gak diajak lu? Kasian Nggak banget diajak. ya. Karena kan dianggapnya nggak satu circle gitu kan. Nggak satu frekuensi. Nggak satu frekuensi, kasarnya nggak selevel lah kalau Nggak selevel. kalau kata-kata bapernya kita. Kasarnya ya. Akhirnya dari situ, karena kita ngelihat itu kan sekitar 25 tahun lalu kan. Betul. 25 tahun yang lalu, gue pengen punya mobil kayak gitu. Mobil yang dulu lu lihat Nggak bisa. keren. Iya. Akhirnya lu beli nih Kijang. Akhirnya gue beli. Kita beli Kijang, kita restorasi, terus Greco juga kita ambil, kita restorasi, makanya style-style tahun 2000-an. Yo, ini culture banget cuy. Culture. Yoi. Ini pakai velg apa sih? Dop begini? Oh, ini velg lokal. Cuma Lokal. lu pakein dop gitu. Iya. Oke. Iya. Pakai bannya GT Radial nih ring berapa sih ini? Ring 15, John. Nah, ya. Profil bannya 195 55. Yoi. Ini potong per atau? Dulu TKCI ya. Oh, dulu TKCI, Ketombe. Tombe ya. Terus juga banyak lah. Klub gue juga ada dulu sama Arden kan Bikom. Ya. Iya. Jadi, Dulu gue SMA bikin klub mobil namanya Mosquito, anjir. Jadi kalau misalnya dulu nggak pakai mobil nggak diajak John. Nggak diajak bener. Nah, ini warnanya udah direstorasi juga ya? Iya, Udah dicat ulang kita kelotok, Oh, berarti dikerok. dikerok. Oh, kerok ulang. Oh, udah di repaint kerok ulang ya? Iya, kerok ulang. Gue juga ada nilai sentimen sama Kijang. Kenapa? Karena dulu gue pernah pulang kampung ke Medan tuh ya, pakai Kijang. Tapi gue Kijang yang masih 3 pintu. Oh. 1, 2, 3. Ini 1 nggak ada di sini. Oh gitu. Iya, bokap gua dulu merahnya merah tua, merah marun gitu. Nah itu gua touring lah ke kampung gua pakai Kijang itu. Memang keren sih Kijang ini, nggak ada matinya memang. Bandel. Dalamnya wah udah direstorasi semua ya. Biasanya belakangnya kalau zaman dulu di safe door, ditutup nih belakangnya nih. Set. Logo Kijangnya nih harus ada nih harusnya lo. Gua nggak tahu sih, zaman dulu kan gua naik motor. Oh iya, Lo tahu ya? Lo belum. Udah kaya ya. Kan kita nggak harus ke Amerika biar tahu Amerika, iya nggak? Oh udah dibuka otomatis. Kita lihat dalamnya ya. Wih, Ini seatnya udah diganti pakai seat Lexus. serius? Iya. Jok depannya pakai Lexus? Iya. Jadi bisa dipencetnya elektrik nih. Elektrik. Wih, elektrik. Anjir. Kijang pakai jok Lexus, cuy. Oh, ini kanan kiri juga bisa diatur nih. Bisa. Ih, keren dia bisa kayak meluk-meluk gitu dong. Iya. Tuh, lihat tuh John, ada pencetannya semua tuh. Elektrik semua ya. Anjir. Tapi kan kalau Lexus bukannya kulit ya? Iya, ini ya kita ganti blue juga nih. Oh, lu retrim jadi kain. Iya, jadi kain. Pakai setirnya Nardi. Dan ini otomatis, John. Udah diganti ya? Udah di-convert? Emang Matic kan kalau tahun di atas 93 Matic dia. Emang ada ya Matic dulu ya? Ada. Gue nggak inget soalnya zaman dulu yang pakai Matic orang kaya doang. Yoi. Karena beda harganya bisa 10 juta gitu kan. Iya nggak? Oh, udah diganti nih jadi Dulu pakai kalau pakai Matic nggak ini banget ya. Kayaknya orang udah kaya. Karena jujur dulu kalau beli Matic harga turun malah. Nah, Iya. sekarang kebalikannya. Kalau mobil manual malah nggak ada yang beli gitu, John. Klaksonnya masih ada nggak? Yoi. Klakson Kijang, gokil. Udah pakai ini semua, power window juga. Cuma yang belakang nggak ada power window. Belakang bisa dibuka nggak sih kacanya? Ini? bisa John. Bisa ya? Yoi, cakep.
Nggak pakai sunroof nih? Nggak pakai. Belum pakai sunroof. Kayaknya nanti next lo bikin sunroof. Kalau mau gila lagi di chop top cuy. Oh iya. Chop top zaman dulu, ya kan? Peleknya pelek lebih gede lagi. Cakep sih. Tapi mesinnya masih kijang? Masih. Oh, mesinnya masih kijang. Cuma Nice ya? Gue kangen juga loh. Cuma kepengenan 25 tahun lalu aja sih. Berarti lu beli cuma buat muasin batin lu doang? Iya. Kita juga beli juga motor pertama kita gitu. Ada semua di dalam nanti? Ada di dalam ada. Oke, nanti kita akan lihat ya motor pertama dia tuh apa sih. Next, kita lihat nih. Nah, ini CBU nih. Oh, CBU. Tahun 92. Oh, masih manual ya? Manual. Oh, joknya masih jok standar. Anjir, cuy, lihat cuy. Ini jok standar zaman dulu bahan-bahan kain gini nih. Kain-kain bludru-bludru gitu kan? Iya. Ya anjir, gue inget Lancer gua, Lancer pink. Oh, laser pink. Gue pakai Lancer. Dulu airbrush ya? Enggak, itu mah Arden. Oh, itu Arden. Itu Arden. Nora dia kan Sultan dulu. ya, Sultan. Iya. Sultan. Yang gambar-gambar gitu ya? Iya, enggak, dia airbrush gravity. Oh. Dia duit banyak, jadi modifnya pol semuanya. Pintu butterfly. Itu guling. Tapi gue kangen loh modif-modif tahun 2000-an gini. Kayak gue pengen beli satu mobil buat modif tahun 2000-an gini. Iya, karena dendam aja. Dulu, wah keren banget tuh cowok kan. Keren banget tuh Roy Ricardo dulu. Ih, tai orang tuaan lu anjir. Putri. Oke. Putri gitu. Kita lihat nih. Ini juga kayaknya nggak pernah dipakai sama lu ya? Iya. nggak Cuma beli doang? Sekali-sekali dong. Dan gue jeleknya yang ngurusin mobil tuh biasanya orang-orang rumah aja, John. Oh. Karena kerja udah full banget kan. Iya. Dan gue nggak terlalu detail gitu. Nggak terlalu ngerti lah ya sebenarnya. Nggak terlalu. Jadi beli, nanti yang ngurusin Orang lu. driver rumah aja ya. Paling panasin. Kadang nyuci aja gue nggak pernah. Tangan lu udah nggak level kali megang jadi songong. Nah, ini udah power window ya, John. Ini power window zaman dulu banget. Terus juga udah electric mirror. Oh, ini gigi mundurnya. Oh iya, gigi mundur zaman dulu gini ya. Manual coy. Aduh, kangen banget. Tapi lu percaya nggak? Dashboard si Greco ini mirip kayak dashboardnya Lancer. Iya, Ini karena kayak dulu tuh model-modelnya kan seperti dari, ini ya? Dari start 90 ke bawah yang kotak, sekarang pada begini iya, kan. rata-rata dashboardnya Dulu mirip-mirip. modern banget tuh. Betul. Modern banget. Ini yang mirip kayak Lancer gua tuh, ini konsol tengahnya, terus juga dashboardnya, kisi-kisi AC-nya tuh mirip banget. Menarik banget ya, peleknya udah diganti juga, ring 15 juga kayaknya, 16. 16. Ring 16. Peleknya nggak tahu apaan, asal aja. Asalnya dah. Pokoknya kalau gua ngeliat mobil, apa namanya, fittingnya oke, udah belilah gitu. Beli. Nanti sisanya kurang-kurang ada yang ngurusin gitu. Ada yang ngurusin. Ini zaman dulu biasanya kita ganti lampu kristal. Ini kristal nih. Ini udah diganti lampu kristal Iya. nih. Oh, udah ada ininya ya buat semprotan pembersih lampunya. Itu dummy sebenarnya itu. Oh, dummy doang. Nggak bisa dipakai. Anjir, buat keren-kerenan doang ya. Berarti mobil pertama lu apa yang lu beli? Mobil pertama gua dulu Hyundai Atos. Oke, itu kerjaan apa dulu? Kita kerja di kantor konsultan pajak termasuk internasional gitu. Jadi gue tuh lumayan cepet, John. Jadi gue masuk umur 23, umur 26 gue jadi tax manager. Cepet Oke. banget. Kenapa? Karena lu pinter atau lu jago jilat? Kadang nggak mesti pintar karena gini. Jadi kantor gue itu dulu megang klien yang gede. Dapat fee bulanan tuh paling gede. Paling gede. Yang klien yang gue pegang. Oke. Nah, manajer-manajer yang sebelumnya itu selalu kalau diomelin ngelawan. Pas gue masuk, gue kalau diomelin sama klien gue diem. Lu diem aja. Iya pak. Terus dia minta apa, kita langsung kasih, kita inisiatifnya tinggi gitu kan. Diomelin diem. Pintar sih nggak terlalu sebenarnya, John. Iya. Akhirnya si bos ngeliat kita nih, kalau manajer-manajer yang megang klien gede ini ribut terus, kan bisa hilang. Klien hilang. Kliennya hilang. Betul. Nah akhirnya dari situ dia ngeliat gua. Nah karena udah 3 manajer diganti karena berantem terus, gue yang diomelin diem aja, akhirnya diangkat. Oh, lu diangkat secara tidak sengaja berarti ya? Secara tidak sengaja. Karena lu kalau diomelin diem aja. Diem aja. Jadi kuncinya adalah kalau diomelin bos, klien diem aja. Diem aja. Iya. Jadi gue ingat pesannya bokap gua. Jadi gini, kalau kita belum jadi apa-apa, udahlah. Nurut aja. Sakit hati, harga diri kesampingkan dulu. Oke, telan aja ya. Telan dulu. Sampai posisi lu tertentu. Nah, setelah kita udah di atas, baru kita bisa nentuin sikap kan. Oh. Sekarang, lu apa yang mau bisa dipertahanin atau nentuin sikap kalau kita sendiri belum jadi apa-apa? Belum ada value-nya. Belum ada. Susah, John. Jadi kita kuatin dulu diri dulu, naik dulu ke atas, baru Bisa nentuin arah. nentuin arah. Gitu. Betul. Bisa Gue setuju bersikap. sih. Jadi mungkin banyak juga anak-anak sekarang ya oknum-oknum anak sekarang gitu ya. Contohnya minta gaji gede, padahal belum kerja gitu. Betul. Atau mungkin belum apa-apa, udah banyak persyaratan. Gua harus begini gitu kan. Jadi kita harus banyak sabar gitu, John ya. Dan kunci Ya, satu. betul. Kalau gua percaya satu hal, kita nggak perlu jadi orang pintar.
tapi kita harus jadi orang pinter-pinter. Karena orang pinter-pinter bisa hire orang pinter. Betul. Yo, ingat tuh. Roy Ricardo 2025. Kita lanjut. Berarti mobil pertama lo A to Z, Atos. Atos itu 2 tahun beli tuh tahun 2010 ya. 2010. 2010. Habis itu lu beli mobil apa lagi? Beli Nissan March. Nissan March. Wah, sama-sama kecil. Nah, habis itu Belum nikah nih? waktu belum nikah tuh Atos. Pas Oke. udah nikah tahun pertama ganti Nissan March. Nissan March. Terus? Setelah itu kita ganti pakai nggak nambah. Oh, Atis, nambah. Atis. Berarti Atis. 2 mobilnya. 2. Mulai 2 nih. Itu 2 Udah tuh. mulai ada duit ya. 2. Nah, Nissan setelah Altis. Altis. Setelah itu kita udah bisa beliin mobil istri. Oke. Istri itu waktu itu dikasih Fiesta ya. Fiesta itu posisi, tapi masih mobil kecil semua ya? Dia semua. Ya, Altis doang tuh agak gede dikit. Itu posisi masih kerja jadi tax manager. Oh, masih kerja sama orang? Kerja sama orang, paralel kita udah mulai buka-buka tuh pelan-pelan. Oh, diem-diem ya? Diem-diem, sampingan. Ya, pinter. Dari situ baru Fiesta, Altis, Atos. Atos. March. March. Oke. Habis itu naik ke Pajero karena pas udah kita buka kantor sendiri langsung naik tuh John. Jadi pas kita mau starting awal buka kantor ternyata perkembangannya lumayan tinggi. Jadi tahun pertama langsung naik jadi Fortuner tuh. Fortuner atau Pajero? Fortuner. Fortuner. Masih ada. Tadi yang lewat putih itu mobil kita tuh. Oh. Yang tadi Jadi nggak lu jual tuh mobil pertama lu? Enggak, masih buat Salah satu mobil anak-anak pertama ya? sekolah, ya. Fortuner. Kayak gue dong Fortuner ya? Yang VRZ ya. Oh, udah VRZ? Udah, Lebih baru 2012. dia malah. Gue 2013 masih. Fortuner yang VNT. Oh. Oke, berarti udah mulai. Nah, tapi mobil-mobil koleksi kayak begini, pertama kalinya apa? Yang itu loh? Dulu SLK, John. Oh, pertama malah SLK. SLK dia nyoba-nyoba kan. Heeh. Nyoba-nyoba beli SLK deh karena kan murah terus atapnya bisa kebuka. Iya. Lu kan yang penting atap bisa kebuka. Iya, gaul ya. Gaul. Tapi sekarang lu lihat ya, John, ya. Ada Mustang, ada M4, ada Mini Cooper, ada Porsche 911. Gokil. Gila nggak? Dari nol tiba-tiba bisa punya segini banyak. Kita harus belajar ya, John, ya. Oke, kita lihat lagi. Ini Mustang. Mustang yang paling lama nih. Iya. Standar, EcoBoost. EcoBoost. Kalau kata orang-orang ya, bukan gua ya. Kalau kata orang-orang, ini Mustang khusus OKB. Lu setuju atau enggak? Iya, setuju. Istilahnya nih, kalau OKB antara beli Mustang EcoBoost atau Porsche Boxster. Yoi. Lu setuju atau enggak? Setuju. Ini kata orang-orang. Setuju. Setuju? Karena harganya nggak begitu mahal, tapi orang yang nggak ngerti, wah. Lihatnya wah. Wah, lihatnya wah. Dan lu udah beli itu juga? Betul. Lu pernah beli Boxster juga? Pernah beli Boxster. Karena dia udah mengalami. nyobain. Waktu baru punya duit, biar kelihatan kaya, belinya Boxster. Iya kan? Bener ya? Betul. Nah, makin kesini ngumpul-ngumpul sama teman-teman, Baru tahu. baru tahu. Ada silsilahnya gitu ya? Sila aja. Ternyata orang kaya ada tingkatannya juga. Dia. Ada tingkatannya juga ya. Oke, ini EcoBoost standar ting-ting ya. Standar. Gue sebenarnya sukanya standar sih. Mobil Karena standar. Gua nggak seneng ngoprek gitu. Lu cuma suka beli, tapi nggak suka modif. Nah, terus kalau ngelihat fitmentnya oke, dah. Baru. Mungkin lu butuh bantuan orang ya. Betul. Nah, ini ada EcoBoost, terus ada M4 yang sebelum yang paling baru ya. Iya. Kenapa lu beli M4? Karena ini horsepower kan standar basicnya udah gede, 460 kan. Harganya juga masih terjangkau. Masih terjangkau. Dan- Kemarin lu beli berapa nih? 950 ya. Second ya? Second. 9,5. 9,5. Ya, udah terjangkau banget ya buat Masih. kelas M4. Kalau udah bisa nongkrong kemana-mana kan. Udah keren. kenceng dia. Ini Terus juga ini kenceng. stage 2 nih. Udah di stage 2. Iya, jadi horsepower-nya udah 640. Gue boleh buka mesinnya? Kunci di dalam. Wih, dalamnya standar ya. Kita izin buka ya. Kita buka. Bau interiornya, bau BMW banget ini anjir. Gua kira mau bawa apaan, John. Gua udah deg-degan nih, John. Ini udah stage 2. Kita denger dulu suaranya, boleh nggak? Boleh. Mana kuncinya? Wih. Knalpot ganti. Boleh digas tak? Hah? Boleh digas. Tadi dengerin suaranya. Anjay. Sangar suaranya. Oke, dalamnya masih standar, tapi kita lihat mesinnya udah diapain aja. Gua ngambilnya udah kayak gini ya, John. Jadi gua nggak terlalu ngikutin Oh, sebelum. lu nggak modif ya?
Nggak udah kayak gini. Lu suka beli mobil yang udah dimodif gitu ya? Kadang gue beli mobil, gue nggak lihat. Kadang Speknya? nyuruh orang aja. Oh. Kayak CBR di dalam, itu gue ngambil, gue nggak lihat loh. Jadi Oh, lu nggak ngeliat gue barang? cuma suruh temen, liatin dong, udah oke belum? Nggak bisa dibuka sih? Nah, kita buka ya. Siap. Ah. Wih, gokil. Udah diapain di mesinnya, Bos? Ini stage 2, John. Stage 2? Ini air intake Adventure ini edisi 10 tahun. Heeh. Jadi udah nggak keluar lagi. Oh. Jadi horsepower-nya basicnya ini kan kalau M4 kan 460. Ya. Sekarang jadi 580 lah. Wih, kenceng dong nih, Meh. Bisa di jalan dong, ya? Cuma memang beda mobil, beda karakter kan. Iya, ini ngejambak-jambak nggak Jambak, bawanya? jambak. Jambak banget ya? Jambak. Makanya orang kadang-kadang bawa M4 tuh suka kecelakaan. Karena Terlalu enak. dan Fun to drive. nggak sadar ya. Betul. Kita kadang-kadang belum sanggup untuk bawa mobil seliar ini, sok-sokan. Oke, ini mesinnya deh ya. Udah di karbon-karbonin gini. Dari ganti air intake ya, nambah 15 HP ya. Ya. Oke, cakep. Ini warna aslinya apa Asli. wrapping? Enggak. Oke. Ini standar lah ya, Mini Cooper ya. Mini Cooper apa sih ini? Ini istri nih. Ini Turbo S, bukan? Iya turbo. Turbo. Ini istri yang pakai. Ini pelatnya. Oh, buat istri. Sayang istri Jadi juga. biar gua tahu istri gua itu istri gua gitu. Oh, jadi kalau lihat mobil ini Langsung kabur. cewek sebelahnya cowok bukan dia, tolong kasih tahu ya. Iya benar. Fatima. Fatma. Oh, Fatma. I-nya nggak ada. Fatma. Iya. Lagi cowoknya berondong ya, John. Lihat, pokoknya kalau cowoknya tua, jelek, itu aman. Gitu, canda. Oke, pokoknya lihat Kalau istrinya. berondong takutnya duitnya dari gua, John. Supplier berondong nih, lo yang bandain. Iya. Oke, jadi ini mobil buat istri. Istri sehari-hari pakai ini. Kita lihat ke dalam, karena di dalam masih banyak lagi, John. Ini edisi bisa panjang, tonton sampai habis. Let's go. Oh, kalau yang paling mahal taruh di dalam ya. Beda kasta gitu maksudnya. Beda kasta. Kayak di kampus, John. Beda kasta, John. Naik bus sama naik Greco. Iya. Ada yang ngobrol. Jadi ini mobil paling baru. Ini paling baru. Akhirnya. Dari Boxster ganti ini. Dari Boxster ganti ini. Udah diapain aja? Ini cuma ganti knalpot aja. Oh, ganti knalpot. 911 Carrera. Carrera 99 Turbo nih, turbo atau enggak? Twin turbo. Ini yang twin turbo? Iya, 992.1. Kenapa lu beli yang turbo, enggak yang NA aja? Yang Kalau turbo? Porsche versi NA tapi yang high spec-nya cuma yang GT doang. GT, Kalau kemahalan. yang sekarang udah nggak ada. turbo semua. Paling mahalan juga bener. Kemahalan ya? Belum. Tuh, cuma satu nih hal ya. Ini kan kalau dikumpulin bisa beli Ferrari, lu nggak mau beli Ferrari? Rencananya yang Mustang sih mau tuker. Mustang mau tuker Ferrari? Tuker ya. Tunggu tagihan cair, John. Tagihan cair. Oke, kita lihat dalamnya. Oh, dalamnya ini ya, merah ya. Merah. Berarti white on red nih. Iya, right one right. Ya. Udah ganti knalpot? Udah, lokal juga knalpotnya. Lokal juga. Gue Ya? juga karena lokal katanya kan beda suaranya, tapi sedikit sih kalau gua Coba kita dengar suaranya ya. Berapa cc nih? 3.000. 3000 cc, kita dengarkan suaranya. Wah, kalau yang 2020-an memang beda dalamnya ya? Iya, kayak elektrik dia. Kayak apa namanya? Tuh semua panel-panelnya. Wah, digital. udah digital semua ya. Keren, langsung beda banget ya. Sama yang tahun 2013-an ke atas. Jauh. Kita dengerin ya, boleh ya? Ya. 3, 2, 1. Ini baru yang normal. Hah? Saya ganti modenya. Udah, Pak. Oh, ini bisa dibuka nih. Oh, dia bisa di... Panoramik ya? Bogas boleh? Coba dengar suaranya ya. Dengar ya? Oh. Mantep ya? Coba dengar yang Sport Plus.
Nah, kita matiin ya. Gila ya suara turbonya periwitannya ya. Yoi. Gitu. Itulah kalau kita kerja keras kita bisa dengarkan suara itu di garasi kita. Jadi semangat buat Royal People yang belum punya, gue doain kerjaan kalian semua lancar. Besok-besok kita nongkrong bareng, naik Porsche 911 bareng-bareng juga. Iya dong, betul. Yoi enggak? Kalau Boxster diajak ngobrol nggak, Jon? Oh, Boxster juga gue ajak ngobrol. Cayman, Boxster. Lu pakai Alia kali ya, kalau gue tipikal orang tidak lihat harta. Betul. Kalau gue orang yang nyambung, asik, satu frekuensi, ngobrol. Siap. Ya, cuma ini keren banget sih. Ya ternyata nggak sia-sia buang 3 miliar lebih ya. Hampir 4 nih. Hampir 4 miliar yang ini. Udah lebih mahal dari Gallardo sebenarnya. Betul. Cuma Yang kan 2013. ya Gallardo kan apa ya? Kalau ini kan sebenarnya compact. Jadi Iya. gua ke kantor kadang bawa. Bisa daily driver ya? Bisa daily. Terus Buat daily. kalau ke kawinan, ada undangan kawinan Sabtu malam bisa dibawa nih. Kalau Dia lebih Gallardo kan nggak bisa. Lebih gampang dibawa. Lebih gampang. Kemana-mana gitu. Kalau Gallardo kan memang dia Nanti kena macet ribet. Kalau Lambo itu memang agak-agak agak susah. susah buat dibawa, kayak tempat-tempat tertentu aja lah kalau Lambo gitu ya, weekend doang. Kalau ini mungkin buat kawinan, Masih compact. nongkrong, coffee shop masih enak ya. Masih enak, makanya mobil-mobil koleksinya yang masih compact. Iya. Sebenarnya pengen satu cari yang ngerepotin gue gitu. Yang ngerepotin. Yang ngerepotin, tapi suaranya Betul. wah gitu kan. Kan udah lengkap ya. Empor dada, yang liar beneran, yang ala-ala OKB tadi lu bilang, EcoBoost gitu ya. Compact tuh, compact. Buat istri Mini Cooper, yang compact ini Porsche 911 ini. Nah, buat nongkrong di Senopati ada Greco sama Kijang. Sama Kijang. Ya. By the way ini ya, kebetulan gue sama beliau juga nanti segera akan bikin seperti apa ya, rumah pajak gitu John ya. Namanya Your Tax coming soon ya. Tungguin aja Royal People. Jadi buat teman-teman yang butuh konsultasi pajak, gimana sih cara pelaporan pajak dan juga butuh bantuan dari kita tentang laporan pajak. Ya. Kita juga bisa bantu. Mungkin ada masalah-masalah tentang pajak juga kita bisa bantu di Your Tax. Kita lihat ini ada CBR 600 ya. Ini yang Repsol Edition. Gue tadi mau beli cuma harganya masih kemahalan nih. Nggak dapet yang harga good deal, nggak jadi beli. Ini gue pas waktu beli, gue nggak ikut. Bahkan waktu Harley itu lebih kocak lagi Jan. Jadi gue misalnya nih, gue ikut nih datang. Terus yang gue suruh cobain tuh teman gue gitu, cobain dong kalau enak, gue ambil gitu. Terus ambil nggak? Terus kadang nego harga aja gue suruh dia. Temen lu? Temen gue, karena gue kelemahannya gitu. Kalau kita nego harga, ujung-ujungnya jadi mahal gitu kan. Oh. Karena nggak, kalau orang Sunda bilang erahen. Oh, nggak enakan. Iya, iya. Ini berarti lu nggak ikut? Nggak ikut sama sekali. Motor ada aja. Jarang dipakai juga. Hampir nggak pernah sih. Ya udah, gue masuk dalam ya. Kita lihat dalamnya nih John. Wih, asik nih buat nongkrong cuy. Yo, Emang masuk. Ada barnya di sini, minuman semua, peminum kamu ya. Terus banyak action figure, ada Iron Man. Lu suka Iron Man ya? suka. Masih Ada. banyak sih di rumah sebelah. Oh iya? Sebenarnya lengkap. Oh. Jadi ada diecast banyak, action figure lengkap. Cuman kita belum. Emang demen? Demen dulu. Remote control, RC. RC, gue main semua tuh. Jadi kita bangun RC itu sampai ratusan juta. Jadi, Serius? Serius. RC. RC apa paling mahal? Itu Yokomo, itu BD 10 waktu itu. Oh iya? Terus Mahalnya gimana sih? Jadi kalau RC yang profesional itu dia mainnya sampai ke luar negeri. Dan itu kecepatan bisa 150 km per jam. Serius? Serius, tapi kecil, 1/10. Oh. Jadi gue beli kitnya, terus elektrikalnya itu mahal-mahal. Dan bahannya karbon semua, Enteng ya berarti? enteng. Cuman ada di rumah. Susah dong ya bawanya kalau 100 km per jam gitu. Nah, itu dia masalahnya kalau kita kena dikit, ganti 8 juta. Hancur, jadi pelan-pelan ya anjir. Tapi kenceng, bisa kalau udah biasa sih. Kalau di Polin kenceng Polin gitu kenceng. ya. Itu ada Dragon Ball, ada Spider-Man. Teman-teman sering nongkrong sini ya. Ini ada coffee maker juga. Ya, Biji-biji kopi lu lengkap nih, Arabica, Aceh Gayo, Toraja. Lu suka kopi apa? Aceh Gayo sih. Aceh Gayo. Ya, lebih enak dia. Lu ada mixernya juga nih ya buat mixing. Terus apa lagi nih? Wah, banyak lah pokoknya.
Terus di sini ada Gundam, di luar masih ada Harley, nanti kita lihat ya. Ya. Nggak ada kamar di sini, memang cuma buat nongkrong. Cuma satu, yang itu jadi gudang. Ini kamarnya, coba kita lihat. Cuman gini doang lah. Wah, ada cewek. Yeah. Ngumpet dulu. Oke. Kamarnya, John. Ini ruang tamu kalau mau terima tamu yang nggak gitu kenal. Yang senior gitu kan. Oke, senior di sini. Iya. Cakep ya, asik ya tempatnya ya. Kapan kita punya kayak gini, John ya? Satu rumah khusus buat nongkrong dan mobil doang. Keren. Nah, ini motor apa nih? Satria R. Gimana ceritanya Lumba. nih? Ini juga gue ngambilnya nggak ikut, John. Nggak lihat? Melihat. Pokoknya kata driver, Pak, bagus, Pak. Percaya aja. Gas, iya. Tapi pernah nggak lu nggak ikut terus kena tipu gitu? Kalau ditipu sih enggak lah, enggak pernah. Rata-rata yang lu beli aman semua? Aman. Kemahalan gitu? Kemahalan ya kita anggap ongkosnya lah. Pasti kan diambil dikit ya. Iya. Ini soalnya bukan pedagang cuy, jadi Beda kalau teman kita harga ditekan dulu kan. Oh, di pasaran segini, turunin lagi sama dia. Kalau dia harga dinaikin, sip. Ini juga ada sejarahnya nih, kenapa pengen ngambil Satria lumba-lumba ini kan Kenapa tahun 2002 kan. Yang lumba-lumba. Jadi dulu kita pas SMA itu kan naik angkot. Gua kan SMA negeri kan. Iya. Jadi kalau dulu zaman tahun 2000-an kan kalau SMA swasta Al Azhar itu kan keren banget kan. Iya. Keren banget. Dan anak-anak sekolah swasta itu dia pasti naiknya ini nih. Oh, ganteng ya. Ganteng banget ya. Iya. Terus kita lihatnya pas di angkot, wah anjir keren banget tuh cowok tuh. Gue inget sih. Gitu kan. Gue inget waktu gue SMA, SMP malah. Waktu gue SMP naik motor Satria itu ganteng banget. Kalau SMP yang ini, kalau SMA yang hiunya. Yang lebih baru ya. Yang lebih baru kan, kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah. Pokoknya gue sampai ngerengek ke nyokap minta beli Satria. Cuma karena nggak ada duit, ya nggak bisa beli. Sampai sekarang. Ini beli berapa kemarin? Ini di 10-an? Enggak, lebih 15-an lah. 15-an ya? 14. Masih bagus ya? Tapi di restore ya? Restore. Back to original? Iya, original semua. Cakep. Dan emang Satria itu nggak ada sasop engine-nya ya? Oh, nggak ada? Nggak ada kan? Engkol semua. Cakep nih. Keren. Kita lihat lagi yuk. Ada apaan di sini? Ada meja biliar juga ya. Ada Gundam. Ini lokal nih, John. Hah? Yang bikin orang Subang nih. Oh iya. Yang bikinin Desta kemarin. Oh, ini meja biliar tuh sama kayak Desta. Enggak, ini Gundamnya. Oh, Gundam. Oh, Gundam ini. Iya, Oh, ini Gundam lokal. lokal. Bikinan Subang, Dari apa nih coba? triplek. Oh, dari Triplek. Yang Desta bikin sama dia nih. Oh iya. Iya. Berapaan kayak pernah gini? masuk TV. Ini murah banget lokal, John. Asli cuma 10 juta. 10 juta. Pasti ada yang ketawa. ini murah banget John. Lokal cuman 10 juta. Iya. Itu kayak Spiderman ini juga lokal Tapi semua. kita hargain ininya ya. Harganya bagus. Value artnya kan. Lokal bisa bikin rapi kayak begini ya. Gue juga bilang sama dia sih, Bang lo kok jual murah banget karena bahannya dari triplek, dia bilang. Lah kan bukan bahannya tapi kan Tingkat kesulitannya ya. kesulitannya yang harus dihargain gitu loh. Bener. Kita kalau beli Gundam Luar? impor aja segini misalnya 50 ya. Iya bener. Oh, ini dari stiker, ini stikerin John. Tapi boleh lah ya support lokal produk ya. Lokal pride. Cakep. Keren. Coba buat pajangan dong ya. Ini ada biliar. Ya, lu suka main biliar berarti? Suka. Terus ada golf ala-ala. Sama ada... Mana motor pertama lu? Nih. Oh, ini motor pertama lu? Ini Jadi waktu itu F1 ZR ya? F1 ZR. Jadi pas semester 2, karena adik gua udah masuk kuliah, akhirnya dibeliin sama bokap satu motor buat bertiga. Satu motor buat bertiga? Jadi kan adik gua kuliah pagi, nanti dia pulang lagi, gua kuliah malam, nanti gantian tuh. Jadi sehari semua Lu tinggal di mana dulu? Bekasi dulu. Oh, Bekasi mana? Bekasi Selatan. Oh. Ya, satu pertanyaan nih ya, penting nih. Lu inget gak hinaan apa yang paling lu inget sampai sekarang waktu lu susah? Jadi gini, John, dulu gue tuh kalau kerja, baru-baru kerja deh tuh, gue tuh selalu bawa bekal. Oke. Gue selalu bawa bekal, jadi gue paksa nyokap untuk mau lauknya apa, pokoknya harus bawa bekal, irit. Jadi kadang lauknya itu cuma nugget doang, dan itu tiap hari. Sampai nih, kalau nggak ada nugget, akhirnya nggak ada lauk kan, yang lain mau nggak? Akhirnya gue bawa mie. Mie goreng. Iya. Mie goreng. Nah kalau waktu kita kerja kantoran itu kan kalau makan bekal itu kan di kantin di pantry
bareng ibu-ibu dong. Oke. Bareng ibu-ibu sama karyawan cewek-cewek tuh. Nah, mereka selalu ngecengin gue nih. Sani nugget. Karena tiap hari bawain nugget terus. Nah, kalau misalnya pas nuggetnya nggak ada, gue bawa Indomie. Gue makannya di WC, John. Serius, karena malu kan dicengin terus kan. Iya, akhirnya thanksin. gue ke WC, makan di WC, kenyang, keluar gitu. Anjir, lu makan di dalam toilet? Gitu, karena gue prinsip gue gini dulu gini, kalau gaji itu 2 juta, 1.200.000 kasih ke nyokap, selalu gitu. Jadi hampir Prinsipnya gitu. 60% ke rumah. Oke. Itu berlangsung terus selama kerja, bahkan sampai hari ini. Jadi gaji 3 juta ngasih 2 juta. Gue tuh ngirit banget dulu tuh, pokoknya ngirit deh. Baju itu aja, seminggu bisa sama 2-3 kali kan. Terus fokusnya cuma ngirit, kerja, nabung, sama ngasih ke orang tua gitu. Karena pas kita selesai kuliah, utang numpuk kan. Oh, lu banyak utang lu? Banyak utang numpuk. Orang tua juga? Orang tua yang ngutang. Oh, untuk karena bayar buat lu kuliah. Betul, jadi utang numpuk, di situ kita ikut nyicil juga gitu loh. Nah, kalau sekarang akhirnya salah satu hinaan yang paling gue inget itu. Terus kedua, kan rumah nyokap gue itu sama tante gue kan deketan. Jadi kalau misalnya ada saudara main ke rumah tante gue doang. Oke. Di rumah gue. Lu di skip. Rumah lu di skip. Iya. Oke, takut apa nggak ngerti gitu, takut dipinjemin duit kan. Iya. Jadi Lu inget tuh ya? Gue inget banget sampai hari ini. Jadi karena kita ngerasa diledek, jadi marah. Motivasi ya marah gitu. Lu dendam berarti dong. Dendam dengan keadaan. Oh, dendam dengan keadaan. Iya. Akhirnya di situ gue bener-bener yang motivasi gue tinggi banget. Terus target gue ketat sih, John. Jadi sampai hari ini aja kita masih punya banyak target sih. Target lu beli helikopter atau private jet? Enggak, paling Kira-kira di umur berapa lu bisa beli private jet? Target lu? Nah, jadi gini, ini menarik nih. Jadi gue sadar cari duit 100 juta itu dengan 1 miliar, dengan 10 miliar, dengan 100 miliar itu caranya beda. Jadi nggak mungkin lo dapet 1 miliar kalau lo di kantor kan gitu kan. Oke. Terus dari 1 miliar Ke 100M? ke 10M 10M? itu lo harus Bisnis. harus bisnis, harus jadi profesional. Nah, Dari 10 dari 10 miliar ke ke 100, 100M? nah itu caranya beda. Mungkin kita harus punya pabrik gitu kan. Tapi kalau Oke. untuk profesional bisa banget. Oke. Tapi harus masuk ke yang tadi, kayak misalnya kita konsultan pajak. Kalau kita cuma bikin SPT bulanan, handle klien, Orang-orang. puluhan klien, ratusan klien, kasih fee bulanan, itu nggak dapat, John. Nggak bakal bisa kayak gini ya? Nggak bisa. Jadi harus masuk ke sengketanya, sengketa pajak. Kuncinya berarti dia sukses kayak gini dapat duit karena Banyak orang bersengketa pajak. jadi nih rame-rame nih ya Rame-rame. hajar bareng-bareng ya. Nah, pas ngeliat di internet, kita beli lagi. Tapi ini benar-benar baru semua nih restorasinya nih. Oh, Kayak ini baru, bukan John. punya lo yang kemarin. Bukan. Cuma motornya Iya, sama motornya tipenya. sama. Oke, di restor ulang F1 ZR apa nih? YPCS. Full clutch. Gua nggak hafal sih. Ini, John, lu denger ya? 2 tak ya? Ini masih ada sena. Oh, ada bunyinya ya, sana ya. Dulu gitu ya? Asli ada. Oh iya, lucu ya. Gak pernah dipakai kan? Gak pernah. Cuma buat pajangan doang. Ini ada Vespa juga. Nah, ini yang gue bilang, jadi gak pernah lihat, tapi pas datang agak zonk sih. Kenapa? Gak kurang rapi sih kalau kata gue sih. Ini Vespa apa? Super. Vespa 73. Super. Tahun 73. Beli berapa dulu? 16 ya. 16 juta. 16 juta. Agak zongnya karena kurang rapi. Kurang rapi sih kalau kata gue. Tapi ya udah. Oh iya. Ini juga gak pernah dipakai. Berarti ini semua lo dapetin dari kerjaan pajak lo ya? Ya, Nggak takut pajak dong nih berarti? aman Jo. Hah? Aman. Suka banyak yang komen nih. Setiap gue konten sama temen-temen gue atau orang yang punya koleksi mobil, motor, kenapa sih orang pada komen, tolong dicek pajak. Wah ini apa gitu. Menurut tuh gimana sebagai konsultan pajak? Jadi kayaknya sih kalau yang komen tolong dicek pajak itu sebenarnya karena dia juga belum punya kemampuan untuk dicek. Maksud gue, dia kalau udah selevel banyak hartanya gitu, mungkin dia juga nggak ngomong begitu kan sebenarnya. Sebenarnya kan begitu kan? Iya. Logikanya ya? Logikanya begitu. Nah, kenapa dicek pajaknya? Cek pajak karena sekarang tuh sistem DJP itu kan online. Oke. Jadi kalau kita punya harta, contoh mobil 10 gitu, berarti orang pajak bisa tahu berapa penghasilan lo, karena lo bisa beli 10 mobil itu kan. Oke. Nanti di cross check. Iya. Nah, tapi sebenarnya situasi itu kan kalau kita bisa buktikan nggak ada masalah sebenarnya. Contohnya gini, contoh misalnya,
kita dapat tanah 1 hektar. Kalau misalnya dia waris, kan sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Tapi orang pajak nggak tahu kalau itu waris. Oke. Nggak tahu kalau itu hibah dari orang tua. Hibah dari orang tua. Nah, nggak tahu kalau itu udah ada penghasilan, tapi memang kita belum sempat laporin aja. Betul. Kayak misalnya kita dapat income dari PH atau apa, itu kan udah kecatat sebenarnya. Nah, kita belum sempat laporin aja. Sebenarnya kalau dilaporin nggak perlu khawatir sih. Nggak perlu khawatir ya. Orang cuma takut aja, takut dikejar pajak, ngeri-ngeri gimana kan. Tapi sebenarnya sih nggak. Ini sebenarnya pajak tuh nggak seserem itu ya, nggak sejat itu lah ya. Itu. Dan mereka sebenarnya fair. Jadi kalau misalnya kita bisa buktikan dan kita tunjukkan dan dalil-dalilnya memang benar. Oke. Istilahnya ketentuan dan peraturannya benar, itu mereka terima sebenarnya. Terima ya. Mereka terima. Jadi nggak serta-merta ada orang lagi kasih lihat. Ini sebenarnya gue bukan konten untuk flexing. Jadi gue lebih ke motivasi ke Royal People. Gue beberapa konten kan, contohnya ini teman gue ini, Ya. dia memang dari zero lah ya. Dan ini bukan semua dari duit orang tua. Bukan. Bisa sampai saat ini karena kerja keras. Gimana caranya beliau ini sukses. Jadi lu bisa pelajarin dan bisa ambil sisi positifnya. Kayak gue bilang lagi kan, laki-laki kan ya rata-rata pengennya ya beli mobil, beli motor, atau ada laki-laki suka action figure, atau jarang kan laki-laki koleksi tas yang bener-bener kayak gitu, bener nggak? Bener. Rata-rata laki-laki ya mobil, motor, bener nggak? Kalau rumah ya udah nggak mungkin gue review rumah 30 rumah gue review jadi satu kan. Ada satu pertanyaan yang selalu gue tanya di beberapa konten terakhir gue ya. Gue penasaran nih ya kalau orang-orang sukses kayak dia. 100 juta pertama lu tuh kapan? Waktu umur 29. 29 tahun. Gila, itu lumayan lama loh. Lama. 100 juta pertama umur 29 tahun. Gila. Itu lagi mobil apa tuh? Itu udah Nissan March ya. Nissan March ya? Nissan March sama Camry. Toyota, apa yang dibawa Camry itu? Toyota Altis. Altis. Emang cukup tuh 100 juta beli itu? Nyicil. Nyicil. Oh, udah bekas cicil lagi ya? Oke, itu kan 100 juta pertama umur 29. Iya. 1 miliar pertama. 1 miliar pertama itu jadi agak berat, Jon. Jadi gini, dari 0 sampai 100 itu lumayan cepat. Karena lu udah kerja. Karena udah kerja. Dan waktu itu umur 26 tax manager itu gaji lumayan loh. Oke. Jadi tahun 15-18 tahun lalu itu gaji udah belasan juta lah. Oke, ini ngomong di tabungan ya, bukan lu dapat duit Betul. 100 juta gitu kan? Ngomong duit di tabungan gitu kan? Betul, jadi gaji udah lumayan gede, sambil kita nyari-nyari klien sampingan, bisa cepet dapet tuh. Nah, tapi dari 101 miliar, itu lumayan agak berat. Umur berapa tuh? Ingat nggak? Itu sekitar umur 35 lah. 35 baru dapat 1 miliar Susah. di tabungan. Susah. Sekarang udah berapa? Kalau ya udah lumayan gede lah. Umur lu maksudnya? Dia langsung ngitung harta. Umur lu berapa? Sekarang umur 41. 41. Iya, gua tahu harta lu udah puluhan miliar sekarang gitu loh. Gak usah disenjen. Coba ketawa. Gitu. Ketawa orang kaya. Belum. Ketawa orang sedang. Jadi kita ini, gue pikir ya, lama-lama makin kesini kita kaya apa enggak tergantung di mana kita ngumpulnya. Oke. Bener nggak sih, Jon? Iya, bener juga. Setuju. Karena orang kaya ada yang lebih kaya lagi. Iya. Di atas langit masih ada langit. Jadi Di atas langit ada Hotman Paris. Iya. jadi pas kalau reuni ngerasa paling gagah gitu, wah keren nih, keren. Pas nongkrong di Senopati, gak ada apa-apanya gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Siap. Tapi enak loh buat nongkrong nih. Rumah sebelah jadi dibeli. Ya jadi. Berarti nanti Ya, dijebol? Jebol. Mau bangun apa lagi sebelah? Kolam renang sama tempat tidur sih. Anjir. Ini kita lihat nih ya, koleksi terakhir dia yang ada di sini. Wah, Nyalain dulu udah lampunya. asik ya? Duduk-duduk santai ya? Di grafiti-grafiti gini ya. Ya. Cakep. Ada Harley Sportster 48. Tapi tangkinya udah lu ganti nih kayaknya nih. Tangkinya Nightster. Jadi Apalagi bisa yang modif? 12 liter. 12 liter karena Iya sih. 48 kekecilan ya. Tapi dapetnya udah kayak gini sih, Jon. Jadi gue Oh. emang jarang dapat barang, terus gue modif sendiri tuh hampir nggak pernah. Terbukti 911 aja belum diganti velgnya tuh. Iya. Karena dapetnya begitu standar ya. Dapetnya gitu. Ini jarang lu pakai juga, gue gak pernah ngeliat lu naik Harley. Hampir nggak pernah. Dipanasin aja sama orang rumah. Jadi ini semua memang buat pajangan doang gitu. Jangan dong. Tapi nih ya John, kira-kira kasus apa yang turning point lu bisa sampai segini banyak gitu? Jadi gini, sebenarnya turning point kita kalau jadi gue ada beberapa kasus kemarin itu sengketa-sengketa gede dan kebetulan kita menang.
Oh, sengketa. Sengketa gede. Karena kita kalau kasus, jadi pajak itu kan ada dua. Satu administrasi, satu kasus kan. Jadi kalau kita sebagai lawyer pajak dan kebetulan kita memenangkan sengketa pajak itu, maka kita dapat persenan. Success fee. Success fee. Kemarin tuh lumayan kasusnya puluhan M. Puluhan M. Dan kita menang. Sebenarnya kalau kita sebagai lawyer, lawyer pajak atau lawyer pidana perdata itu, pada saat si calon klien itu ngasih tahu ke kita case-nya, dan kita lihat sedikit datanya, kita udah punya feeling nih. Udah tahu nih. Udah punya feeling. Akhirnya gimana? Ini menang atau kalah. Oke. Nah, ternyata benar pas kemarin diputus sama pengadilan pajak menang. Dibanding ke Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung menang lagi. 2 kali. 2 kali. Nah, jadi di situ kita lumayan dapat success fee-nya gede. Oke, John, di situ juga ada tempat duduk-duduk ya, asik, emang kurang kolam renang doang nih, ya. Kita masuk ke dalam aja karena berisik di belakang, ya. Ada suara-suara orang les. Nah, itu yang masuk dalam ya. Aduh, nggak berasa nih ya. Konten nama gue santuy kan? Nyantai. Jadi banyak nih orang-orang takut ngonten nama gua. Cepu. Iya, pokoknya kan kalau lu butuh tentang perpajakan, lu bisa hubungin Yortex. Nanti coming soon ya. Coming soon Yortex. Oke, intinya kalau mau ngobrol-ngobrol tentang pajak, langsung kabarin aja. Gitu aja nih. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video ini ke teman-teman lu. Roy Ricardo signing out. Sunny signing out. Gerak.